slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Syukurlah anak-anak. Pada hari itu kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Nah, jadi anak-anak sekalian, tadi kan kita sudah berdoa. Sekarang itu ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir? Oke? Yang pertama, Aida. Hadir Bu. Hadir, oke Aida hadir. Yang kedua, Salsa hadir. Oke ya. Baik ya, hadir semua. Nah, kalian sudah absen. Sekarang itu sudah saatnya kita belajar. Sudah siap semuanya belajar? Siap Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita itu kita tepuk semangat dulu. Oke, kita tepuk semangat. Semangat. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Nah, adapun topik-topik penting yang ada pada saat yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama, cahaya dan sifatnya. Yang kedua, melihat karena cahaya. Yang ketiga, bunyi dan sifatnya. Dan yang keempat, mendengar karena bunyi. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas topik yang pertama yaitu cahaya dan sifatnya. Cahaya matahari merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai di bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, ataupun benda-benda pada untuk bergerak. Matahari bukan satu-satunya sumber cahaya, karena lampu dan api juga dapat menghasilkan energi. Nah, adapun sifat-sifat cahaya yang akan kita bahas itu yang pertama, cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, dari sumbernya cahaya merambat atau bergerak lurus melewati jalan celah seperti ini. Itu yang pertama. Cahaya, ini ada gambarnya ya. Nih, cahaya dapat merambat lurus. Nah, cahaya itu melewati cahaya dari matahari merambat melewati pohon-pohon yang ada di hutan. Di gambar yang ada pada kita semua. Yang kedua itu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan, yaitu misalnya kita itu sedang bercermin. Nah, di depan cermin itu kita dapat melihat pantulan bayangan kita. Terus yang ketiga itu cahaya bisa menembus benda bening seperti ini. Dari gambarnya, cahaya dapat menembus benda bening. Misalnya pada rumah kaca. Rumah kaca itu kan semua menarik kaca. Jadi kalau ada cahaya itu langsung masuk. Yang keempat itu cahaya dapat dibiaskan. Misalnya ini pada percobaan gelas yang terisi oleh air, kita masukkan sendok. Jadi sendoknya akan tampak seperti ini, akan baik dia. Nah, setelah itu, baik anak-anak, topik yang kedua, materi yang kedua itu melihat karena cahaya. Nah, bagian mata itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, alis. Alis itu dapat melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata kita. Terus yang kedua, bulu mata. Bulu mata itu menghalau kotoran atau debu yang akan masuk ke dalam mata. Yang ketiga itu pupil. Pupil bagian mata di tengah iris merupakan salah tempat masuknya cahaya ke dalam bagian mata. Yang kelima, lipatan mata. Lipatan mata ini berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dan air saat kita berkedip. Selanjutnya itu
putih. Nah, pada bagian berwarna putih pada bola mata kita itu membuat mata kita bergerak atau menempel pada sklera yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian penting yang ada di dalam mata. Nah, selanjutnya itu kornea mata. Kornea mata di situ berfungsi sebagai selaput bening yang melindungi bagian depan mata. Berfungsi juga sebagai jendela mata. Terus lensa itu berfungsi memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata agar jatuh tepat pada retina. Selanjutnya retina, selaput yang terletak paling belakang dan pekat terhadap rangsangan cahaya. Retina menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada syaraf mata. Dan yang terakhir itu saraf mata. Saraf mata ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap oleh retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di dalam otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Nah, anak-anak, mata itu kita tuh memiliki beberapa gangguan penglihatan. Ya, gangguan penglihatan itu yang pertama itu rabun jauh, yang kedua rabun dekat, ketiga mata silindris. Rabun jauh itu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang ada jarak jauh. Yang kedua, rabun dekat. Rabun dekat itu ketidakmampuan mata untuk melihat benda dalam jarak dekat dengan jelas. Terus yang ketiga, mata silindris. Mata silindris ini merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea yang menyebabkan cahaya masuk tidak fokus pada retina. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar ya tentang cahaya. Selanjutnya itu kita akan menyanyi satu lagu. Ya, lagu tentang cahaya. Jadi sebelum itu kita menyanyi dulu dengan cahaya. Sifat-sifat cahaya itu nampak turun, terus benar meningkat dapat dipatukan, dapat dibiasakan dan juga diuraikan. Ketika dihalangi terbentuk bayangan, nyata terbangun bayangan cermin datar, nyata terdapat kecil bayangan cermin campur, nyata terbalik di batasan dan dijauh. Cahaya putih itu bercontoh siku. Bayangan berlaku di cahaya nampak turun, menggunakan kacamata tembus benda bening. Kita bercermin tentang cahaya dipatukan, dasar pohon menghadap hal itu dibiaskan. Adanya pelangi buktikan step berwarna, cermin di rumah itu contoh cermin datar. Spion membuat benda jauh dari dekat, itulah sifat dan bukti sifat cahaya. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini ya. Semoga pelajaran hari itu dapat kita mengerti dengan baik. Nah, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.